mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Enggak, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Luqman. Kan Allah itu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Yang sangat terkenal Allah rendahkan kayak Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun, Allah rendahkan. Yang gak terkenal Allah tinggikan seperti Luqman salah satunya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kasih kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Makanya kalau kita ngelakuin satu amal mencari ridha Allah, mencari rating atau poin like dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau Allah memberikan izzah, kemuliaan, gak ada manusia yang bisa merendahkan kita. Allah yang mengangkat. Kan banyak banget orang-orang yang di zaman kita lihat kayak selebriti-selebriti yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi terkenal kemana-mana, dipuji-puji sampai dia bikin lagu, dulu saya bukan siapa-siapa, saya dulu dihina, sekarang saya dipuja, gitu-gitu deh. Banyak kan kisah yang kayak gitu kan ya, kayak misalnya di komik itu Dodit, yang orang nganggap siapa sih orang kayak gini, kayak apa misalnya autis apa, ternyata orang kayak gitu yang kayak lempeng gitu, kayak sadis ya, bikin orang ketawa tapi dia gak ketawa, kan sadis tuh. Ternyata malah diangkat misalnya sisi popularitasnya, Allahu a'lam tentang sisi keistimewaannya, yang jelas popularitasnya diangkat. Allah punya banyak cara, sehingga kita gak perlu iri, dengki dalam urusan-urusan kayak gini lah. Kalau mau, kan kita tuh kenapa sih kita memamerkan amal soleh kita atau kebaikan kita? Biar dipuji orang. Padahal ketika kita memamerkan, orang malah gak memuji. Ketika kita riya, kita sombong, orang malah gak menghargai kita. Kalau kita pengen dihargai, mendingan kita mencari perhatian Allah, capernya ke Allah gitu. Karena kalau Allah udah berkenan kepada kita, akan Allah angkat. Dan kalau Allah angkat, gak ada yang bisa merendahkan. Itu kan yang dikatakan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika Nabi lagi boncengan sama Ibnu Abbas, mungkin lagi kemana gitu, lagi ke pasar berdua sama Ibnu Abbas boncengan. Ibnu Abbas di belakang, Nabi bilang, ya gulam, anakku, ihfazillah, yahfazka. Yang perlu kamu jaga itu Allah, bukan manusia. Jadi jaga perasaan Allah. Kalau kita menjaga perasaan manusia, karena Allah. Kayak misalnya jaga perasaan orang tua, karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan guru, karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan teman, karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan mantan, karena Allah yang nyuruh. Jangan sampai kita merusak hubungan mantan kita yang udah halal tentang cerita-cerita masa lalu. Kita mention foto-foto masa lalu, gak boleh. Malah mantan itu kalau boleh berdusta, dia memang boleh berdusta. Kan salah satu dusta di antara 3 dusta yang dibolehin kan, dusta tentang mantan kan ya. Itu kan hadisnya, 3 tempat boleh berdusta. 1 dusta dalam peperangan. Perang mah gak boleh jujur-jujur amat. Taktik kami gini loh, strategi kami gini. Nggak kasih tahu ke Israel, gak boleh. Karena jelas-jelas ini peperangan antara penjajahan Israel dengan bangsa Palestina misalnya. Kayak kita dulu ke Belanda, gak boleh. Kedua, dusta untuk mendamaikan 2 orang yang pengen bunuh-bunuhan. Wah, dia ngomongin saya jelek-jelek. Enggak, saya tahu dia banget, dia gak ngomongin tentang kamu yang jelek-jelek. Justru tentang yang baik-baik dia omongin. Masa sih? Iya benar, saya jadi saksinya. Padahal enggak. Boleh berdusta kayak gitu. Jangan jadi justru kita sebagai provokator. Ada 2 orang nih, rame di grup. Akhirnya kita japri, sebetulnya maksud dia gak kayak gitu. Walaupun kita tahu gitu banget sih maksudnya. Kita berdusta. Soalnya pas aku ketemu sama dia dia sebetulnya muji-muji kamu loh. Dia nyebutin kebaikan-kebaikan kamu. Padahal gak pernah kayak gitu. Ini dusta. Demi mendamaikan. Selama tidak berlebihan. Yang ketiga, dusta tentang masa lalu. Dengan niat bukan pengen balikan lagi. Niatnya pengen ngelupain dan taubat. Gak boleh cerita, itu tahu gak mantan gue ada berapa? Ngomong ke pasangan, wah bahaya itu. Jadi intinya adalah yang perlu kita jaga perasaan Allah, bukan perasaan makhluk. Kecuali perasaan makhluk ini memang Allah yang nyuruh. Kita jaga tuh perasaannya. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga perasaan Allah, kita gak pernah ngecewain Allah. Allah gak bakalan ngecewain kita, gak mungkin. Jadi kalau kita sering kecewa, ini karena kita sering ngecewain Allah juga. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi jangan ngecewain Allah, ya Allah saya tidak akan mengecewakan engkau. Allah gak akan mungkin ngecewain kita. Mustahil.
Manusia aja ada yang kayak gitu, nggak mau ngecewain kita karena kita nggak pernah ngecewain dia. Dia jaga banget tuh nama baik kita atau amanah kita, kepercayaan kita dia jaga banget. Apalagi Allah, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah menyertaimu kemanapun kamu pergi. Kalau ada manusia pengen menjatuhkan kamu, kamu nggak akan jatuh kecuali dengan izin Allah. Ada manusia yang pengen mengangkat kamu, kamu tidak akan menjadi terangkat, menjadi lebih mulia kecuali dengan seizin Allah. Jadi kalau kita kadang-kadang ada cemburu dan itu manusiawi, sifat dasar kita. Cemburu ngelihat ada orang lain yang mungkin kayak lebih diapresiasi dari kita. Nah, caranya jangan menghalangi dia, jangan ngejelek-jelekin dia, malah makin jelek kitanya. Jangan juga memamerkan kebaikan kita. Caranya gimana? Ya udah, caper aja ke Allah yang Maha meninggikan derajat hamba-hambanya. Lakuin lagi kebaikan yang banyak. Gak apa-apa manusia gak tahu, makin manusia gak tahu, makin Allah senang tuh. Akhirnya Allah angkat dan itulah yang terjadi kepada Luqman. Itu yang terjadi kepada Uwais. Itu yang terjadi kepada hamba-hamba yang tidak dikenal namanya. Jadi pelajaran pertama dari Luqman, belajar ikhlas. Orang ikhlas tuh gak akan rugi. Kalau kita berpikir, oh gara-gara saya ikhlas gak ada yang tahu, saya jadi kayak gini nih. Enggak. Karena Allah Maha tahu. Kecuali kita berdagangnya bukan dengan Allah, transaksinya dengan manusia. Tapi bukan berarti ketika seseorang mensyiarkan satu kebaikan itu dia gak ikhlas ya. Ini bukan untuk menjudge orang lain. Lagi-lagi taklim saya selalu ada catatan kita belajar untuk memperbaiki diri. Bukan belajar untuk memperbaiki orang lain. Sehingga ketika kita mendapatkan satu ilmu, jangan pakai untuk jadi kaca pembesar. Pakai untuk jadi cermin. Jangan pernah mengambil ilmu dari satu taklim untuk jadi kaca pembesar. Melihat kekurangan orang lain. Tapi jadikan itu cermin untuk melihat kekurangan diri kita. Kalau ada orang lain yang mentampakkan satu amal solih, kita husnuzon. Oh berarti niat dia pengen syiar. Sehingga dengan syiar ada yang niru, akhirnya dia dapat pahala dari orang yang meniru. Kan gitu kan ya. Man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya juga, dulu mungkin kita ngelakuin satu keburukan ditiru oleh orang lain. Berarti kita juga mendapatkan dosa dari orang yang meniru tanpa mengurangi dosa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gak menjudge orang lain. Cuman untuk diri kita harus hati-hati. Kadang-kadang awalnya sih syiar. Tapi lama-lama syiar plus ria. Kayak mau ngaji. Ngaji pas ngaji di rumah biasa-biasa aja. Pas ngaji di halte dibagus-bagusin. Kenapa? Biar jadi syiar kan. Mudah-mudahan gara-gara saya ngaji di halte keluarin Quran. Padahal nggak pakai Quran juga, pakai HP juga bisa kan. Tapi kalau HP kan nggak ketahuan lagi ngaji. Bisa aja lagi chat gitu. Sengaja dia HP ada sih aplikasi mushaf tapi dia keluarin Quran ngaji gitu. Niat awalnya syiar. Biar ditiru sama yang lain. Ternyata orang-orang pada ngelihat ke arah dia dibagus-bagusin bacaannya. Alhamdulillah nih pas udah ditiru rame orang yang kayak gitu. Halte-halte mulai banyak yang ngaji. Dia ngomong dalam hatinya. Ini gua yang pertama ngelakuin. Tuh kan? Ini nih. Ujiannya di situ, bukan gara-gara itu kita jadi nggak bersyiar. Itu godaan setan juga tuh. Lo nggak usah beramal soleh daripada ria. Itu setan gitu juga tuh. Lo mending kalau ngaji biasa-biasa aja deh daripada ntar dibilang suaranya bagus. Oh iya ya, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ustaz kenapa ngajinya gitu? Takut ria. Gak gitu-gitu amat sih. Itu juga jebakan setan. Dah, udah ngajinya biasa-biasa aja. Ada yang ngajinya bagus. Kayak dia doang yang bisa ngaji bagus. Gue sebetulnya bisa tapi gue mah ikhlas. Ria juga kan ya. Kalau ria kita istighfar. Kalau syiar kita lanjutkan. Kita hanya perlu mengintrospeksi diri. Ini ria apa syiar ya? Ini karena Allah atau karena manusia? Kita lebih tahu. Tapi kalau orang lain, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan yang baik. Oh mungkin. Makanya islahul qulub, tazkiyatun nufus, perbaiki hati kita.